Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata pelajaran Prakarya kelas 7. Di semester 2 kali ini, kita akan membahas tentang kerajinan bahan limbah lunak. Sebelum masuk ke materi, teman-teman tahu nggak sih limbah itu apa? Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Ya, limbah bisa dikatakan sampah. Limbah dapat didefinisikan sebagai suatu zat buangan sisa kegiatan ataupun usaha produksi. Jika melebihi jumlah tertentu, dapat membawa dampak negatif pada lingkungan, manusia, serta organisme lain. Limbah juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, pada materi kali ini, kita akan mengolah bagaimana sih kita mengolah sampah yang ada di sekitar kita, karena pada dasarnya tidak semua limbah berbentuk sampah. Limbah, ada beberapa limbah yang masih bisa kita olah untuk menjadi suatu kerajinan. Oke, pengertiannya, produk kerajinan berbahan limbah adalah benda kerajinan yang dibuat oleh tangan manusia, bukan karya mesin, melainkan keterampilan tangan serta keahlian atau kemahiran tangan dalam mengolahnya. Bahan utamanya tentunya berasal dari limbah, teman-teman. Oke, jenis-jenis dan karakteristik limbah. Berdasarkan wujudnya, limbah dibagi menjadi 3. Yang pertama ada limbah cair. Limbah cair merupakan sisa buangan hasil suatu proses yang sudah tidak dipergunakan lagi, baik berupa sisa industri, rumah tangga, peternakan, pertanian, dan sebagainya. Dari katanya, limbah cair pasti berbentuk cair atau air. Yang kedua, limbah padat, yaitu suatu bahan sisa berupa fase padat yang dihasilkan dari proses produksi maupun konsumsi. Contohnya, limbah plastik, kertas, karet, logam, dan pertanian. Yang ketiga, ada limbah gas, merupakan bentuk pencemaran udara yang diproduksi oleh asap kendaraan, pabrik, dan sebagainya. Mungkin yang sering kita temui tiap hari, yang sering kita jumpai yaitu limbah padat berupa limbah plastik, kertas, karet, logam. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di sini. Berdasarkan sumbernya, limbah dibagi menjadi 6 komponen. Yang pertama ada limbah pemukiman. Limbah pemukiman disebut juga limbah rumah tangga atau limbah domestik. Yang kedua ada limbah industri. Industri ini meliputi industri bisa berupa industri pangan, industri kimia dan bahan bangunan, industri sandang dan kulit, serta limbah industri logam atau elektronika. Yang ketiga ada limbah pertanian. Limbah pertanian terutama berasal dari kegiatan pemupukan dan pemberantasan hama. Selain itu, limbah pertanian juga berasal dari sisa batang maupun daun yang telah diambil hasil utamanya. Yang keempat, limbah pertambangan. Pada proses penambangan, misalnya pada pertambangan emas dan perak, diperlukan air raksa atau merkuri untuk memisahkan logam emas dan perak dari batu-batuan dan tanah. Pada proses tersebut dihasilkan limbah logam berat cair. Yang kelima ada limbah pariwisata. Kegiatan wisata menimbulkan limbah yang berasal dari sarana transportasi yang membuang limbah ke udara, dan adanya tumpahan minyak dan oli yang dibuang oleh kapal atau perahu motor di daerah wisata bahari. Selanjutnya ada limbah medis. Limbah yang berasal dari dunia kesehatan medis, mirip dengan sampah domestik pada umumnya. Obat-obatan dan beberapa zat kimia merupakan contoh limbah medis. Oke. Berdasarkan senyawanya, limbah dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah limbah organik. Limbah organik adalah limbah yang berasal dari makhluk hidup dan dapat diuraikan kembali oleh bakteri pengurai atau dekomposer. Contohnya, kulit jagung, kulit bawang, daun, sayuran, atau buah yang sudah busuk, dan sebagainya. Limbah anorganik, yaitu limbah yang tidak dapat diuraikan kembali oleh bakteri pengurai dan bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya, plastik, karet, sedotan, botol bekas, kaleng bekas, plastik kemasan makanan atau minuman, dan sebagainya.
Dalam suatu perancangan benda kerajinan harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama yaitu utility atau kegunaan. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Contoh, mangkuk untuk wadah sayur. Yang kedua ada comfortable atau kenyamanan. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contoh, cangkir didesain ada pegangannya. Yang ketiga, flexibility atau keluasan. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contoh, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Selanjutnya, safety atau keamanan. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Yang terakhir, estetik atau keindahan. Benda kerajinan juga harus memiliki keindahan. Hal tersebut diperlukan karena benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dinilai dari beberapa hal, yaitu dari bentuk, hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Contohnya, gelas atau piring bergambar akan lebih menarik di mata anak-anak dibandingkan dengan gelas atau piring yang polos atau biasa saja. Oke. Pengolahan bahan limbah lunak memiliki beberapa prinsip. Yang pertama ada recycle. Ada recycle, reduce, dan reuse. Recycle yaitu mengolah kembali sampah menjadi produk yang bisa dimanfaatkan. Yang kedua ada reuse, menggunakan kembali barang atau sampah. Yang ketiga, mengurangi penggunaan barang yang akan menjadi sampah. Oke, berikut ini ada contoh kerajinan bahan limbah lunak berbahan dasar sedotan bekas. Oke. Selanjutnya, contoh kerajinan bahan limbah lunak berbahan dasar botol bekas. Contoh kerajinan bahan limbah lunak berbahan dasar kertas bekas. Ada contoh kerajinan bahan limbah lunak berbahan dasar kemasan, minuman, dan makanan. Contoh kerajinan bahan limbah lunak berbahan dasar kain perca. Dari contoh-contoh bahan kerajinan tadi, mungkin bisa kita temui tiap hari dari berbahan dasar sedotan bekas, botol bekas, kertas bekas, mungkin bisa kita temui tiap hari. Nah, dari situ kita bisa meminimalisir jumlah sampah yang ada di sekitar kita agar tidak terlalu banyak. Terima kasih untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, jangan terlalu banyak main, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.